wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, kepada semua teman-teman yang kami hormati, teman-teman seperjuangan ya, memperjuangkan Islam tentunya, dan juga hal-hal yang patut kita perjuangkan. Tiada kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah, melainkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya pada kesempatan kali ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Mari kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk bersama thalabul ilmi, karena ilmu agama itulah yang akan mengangkat derajat kita kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu agama. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka tidak boleh kita tidak menuntut ilmu agama. Sekalipun kita sudah bergelut lama di bidang keagamaan, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama tiada habisnya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika ditanya sampai kapan beliau belajar, maka beliau menjawab, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibunda hingga liang lahat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengkonfirmasi sejak lama sebelum apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dengan hadis beliau, bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu, hukumnya wajib, tidak hanya untuk sebagian kaum muslimin, tetapi ala kulli muslim, atas person individu setiap muslim. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemarin kita menyelesaikan seri muslim yang berintegritas yang pertama, yaitu memiliki sifat jujur, maka insya Allah kita akan masuk sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang berintegritas, yaitu memiliki sifat amanah. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan belajar bersama kita pada kesempatan kali ini, tentu sebagai umat yang berbakti kepada baginda Nabi, tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, teman-teman semuanya, azani Allah wa iyyakum jami'an, sedikit mereview ya, mengulang kembali pelajaran kita yang telah lalu tentang kejujuran. Jadi jujur telah diterangkan ada pada 3 keadaan: as-sidqu fil aqwal, was-sidqu fil af'al, was-sidqu fil ahwal. Ya, jujur di dalam ucapan, jujur di dalam tindakan, dan jujur di dalam ahwal, keadaan alias hati. Jujur di dalam perkataan, bersesuainya apa yang dia katakan dengan kenyataan yang ada.
mutabaqatu maqala bima hadatsa, bersesuaiannya antara apa yang dia katakan dengan kenyataan yang ada. Ya, ibaratnya kalau mudahnya, karena dulu ya kami bergelut di dunia pendidikan, pernah juga jadi murid sebelum di pesantren juga sekolah di umum ya. Nah, biasanya itu jajan gorengan 6 ngakune telu dek yo hafal men. Jadi yang dia katakan tidak sesuai dengan apa Pak? Kenyataan. Maka apa? Kalau yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, itu berarti tidak jujur, itu namanya bohong. Apa yang harus dia lakukan? Istihlal. Minta maaf, minta dihalalkan kepada pemilik kantin tersebut. Kalau sudah berusaha ke SMA 1 kok enggak ada, ini orangnya udah pindah, udah ganti, ya kan? Maka bagaimana? Kata para ulama, ya tasaddaq, ya bersedekah senilai dengan apa yang dia dolimi kepada orang tersebut, bukan untuk dia, diniatkan pahalanya untuk orang yang kita dolimi tersebut. Nah itu, jadi bersesuaian apa yang dia katakan dengan kenyataan. Adapun yang kedua, ya jujur di dalam apa? Perbuatan, tindakan, maksudnya apa? Yaitu apa yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Ketika lisannya sudah mengucapkan sesuatu, maka dia konsekuen untuk mengerjakannya secara tindakan. Dia berjanji misalnya ingin memberikan bonus kepada anggotanya ketika awal bulan misalnya. Ini alhamdulillah penjualan kita kenaikannya signifikan, nanti awal bulan kalian semua saya kasih bonus. Oleh karena itu nanti kalau awal bulan ya harus direalisasikan apa yang telah dia janjikan. Ya, demikian pula tingkat yang lebih mikro, yang lebih kecil lagi, misalnya kepala keluarga menjanjikan ya istrinya gajian nanti akan dibelikan apa Pak biasanya Pak? Magicom apa? Ya mau dibeliin nanti magicomnya kita ganti misalnya gitu. Nah, awal bulan gajian ya harus dia kerjakan. Nah itulah jujur di dalam tindakan. Dia berjanji apa, maka dia kerjakan. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur fil ahwal, ya keadaan, maksudnya keadaan hati yang dohir sesuai dengan yang batin, yang batin sesuai dengan yang dohir. Jangan seperti orang munafik, dohirnya muslim, dohirnya Islam, tapi batinnya kufur. Ya, demikian pula kita, terkadang kita itu misalnya ada tamu, dohirnya kok ini tergesa-gesa, saya masih rindu loh sama jenengan itu loh tergesa-gesa mau pulang, saya masih kangen kok, padahal hatinya mulia kono supan gini kan gitu. Nah, itu berarti kan hatinya tidak sesuai. Ya, hati ini adalah cuilan gitu ya, penyakit yaitu cuilan, percikan, ya sifat-sifat mohon maaf orang-orang munafik. Ya jadi kalau kita misalnya memang sebenarnya mengharap dia pulang, kemudian dia ketika pulang ya kita ganti diksinya. Loh, sudah mau pulang toh Pak, apa ada acara misalnya kan kayak gitu. Itu juga tidak membuat si tamu itu juga dihargai, tapi juga tidak membuat kita bohong apanya? Hatinya tadi. Ya kan seperti itu, kita jujur. Loh, kok sudah mau pulang toh Pak? Apa ada acara kan? Ya, kita juga masih menghormati dia, ya kan? Merasa diperhatikan tapi tidak dengan diksi-diksi yang mengandung unsur-unsur kebohongan. Nah, itu kemarin ya kira-kira yang kita pelajari, apalagi kita di dunia perbisnisan, jujur ini menjadi modal bila kita ingin menjadi seorang muslim yang berintegritas. Kita masuk yang selanjutnya adalah amanah. Sifat yang kedua, amanah. Amanah itu bukan sekedar titipan harta ataupun rahasia, melainkan amanah itu adalah napas kehidupan seorang muslim. Jadi seorang muslim itu ya diukur integritasnya apa tidak, dia itu menjalankan amanah atau tidak. Ya, bahkan ya amanah ini pernah ditawarkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang besar.
Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Surat Al-Ahzab. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah kepada langit, ya, kepada gunung, kepada bumi, kepada gunung. Fa abaina an yahmilnaha, mereka semua tidak sanggup untuk mengembannya. Wa ashfaqna minha, mereka khawatir tidak mampu mengembannya. Wa hamalahal insan, dan manusia dialah yang berani memikulnya. Padahal apa? Innahu kana dzaluman jahula, manusia itu sifatnya dzalum, ya, potensi besar berbuat kezaliman, jahula, dan dia itu adalah makhluk yang jahul, yang sangat-sangat bodoh. Nah itu. Jadi ini adalah perkara yang tidak remeh. Oleh karena itu, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah azza wa iyyakum, sifat tanggung jawab, menjaga kepercayaan, menunaikan apa yang menjadi tanggungannya, inilah prinsip di dalam menunaikan amanah. Dan amanah ini adalah sangat urgen, sangat penting sekali. Kenapa? Yang pertama, karena amanah ini adalah di antara indikator seseorang itu beriman apa tidak. Ada indikator orang dia itu beriman apa tidak adalah manakala dia itu menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar supaya kalian menunaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, kalian tetapkan dengan norma keadilan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya amanah itu begitu penting, sampai-sampai ini perintah Allah. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Ya, kenapa ini penting kita angkat? Karena kita hidup di zaman ya orang-orang yang ada di dalamnya, mohon maaf, kadang-kadang menyepelekan amanah, dan ini tanda hari kiamat yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Yang kedua, ya, sifat orang beriman yang sejati itu adalah orang yang menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Allah Ta'ala mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang terhadap amanah yang mereka pikul dan janji yang telah mereka janjikan ra'un, maka dia menepatinya, dia perhatikan itu. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antaranya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang terhadap amanah mereka, terhadap janji yang telah mereka janjikan, raun, mereka memperhatikannya, memeliharanya. Nah itu. Kemudian ma'asyiral mukminin, ya, oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau ya itu mengatakan idza tuminu lam yakhunu, yaitu orang-orang yang apabila mereka diberi amanah lam yakhunu, mereka tidak berkhianat. Bal yu'addunaha ila ahliha, bahkan mereka tunaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza ahadu au aqadu aufu bidzalik, dan apabila mereka itu membuat janji atau menjalin sebuah akad, mereka tunaikan janji dan akad tersebut, ya, konsekuen. Nah, itulah ciri-ciri orang yang amanah, ya kan? Nah, selanjutnya yang perlu juga kita ketahui bahwasannya di dalam syariat kita amanah itu ada dua. Amanah ada berapa? Dua. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddim rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8 sampai 9, ya, beliau menerangkan macam amanah itu ada dua. Yang pertama apa itu? Kita baca saja qaul beliau,
jami'u anwa'il amanat wa sayadkhulu fiha amanatullah allati i'tamanahum 'alaiha wa min dzalikal faraid, yaitu semua jenis amanah dan masuk di dalamnya amanah dari Allah. Apa sih amanah dari Allah itu? Yaitu diantaranya adalah perkara-perkara yang Allah wajibkan. Jadi amanah yang pertama amanah dari Allah. Apa amanah dari Allah? Perkara-perkara yang Allah wajibkan. Jadi perkara yang Allah wajibkan itu tidak hanya ya misalnya kita taunya rukun iman, rukun Islam, tidak. Semua yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan, ya kan? Itu berarti amanah. Contohnya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, ya seorang kepala keluarga misalnya, dia wajib memberikan apa? Berusaha memberikan nafkah kepada keluarganya, berarti itu amanah. Ya kan? Amanah dari Allah untuk dia tunaikan. Ya. Seseorang yang dia itu mencari dunia, amanah dari Allah, harus menjaga sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu adalah amanah bagi dia. Puasa amanah bagi dia, harus dia jaga, dia tunaikan. Wah, saya besok kerja berat, besok saya tidak puasa. Rumusnya bukan seperti itu, ya. Kenapa? Karena bekerja berat, akan bekerja berat bukan termasuk rukhsah. Bukan termasuk apa? Rukhsah untuk tidak berpuasa, ya kan? Bagaimana? Ya dia berpuasa dulu. Lah nanti ketika dia itu bekerja kok corone nek basa Jawa tele-tele ndak kuat tenan, ya dia baru apa, Pak? Baru membatalkan apa? Puasanya. Sama, besok saya mau safar, berarti saya tidak puasa. Bukan seperti itu. Dia sudah safar apa belum itu? Belum. Kenapa dia niat tidak apa? Puasa. Tetap dia sahur, tetap dia puasa. Kemudian ketika safar, nah baru dia pilih, boleh milih 2. Dia tetap berpuasa atau apa, Pak? Dia tidak berpuasa, karena itu rukhsah keringanan, yaitu apa? Safar, ya seperti itu. Jadi amanah dari Allah harus dikerjakan, ya. Demikian pula sholat dan seterusnya, kita bekerja, ya kan, datang waktu sholat, jangan tunda-tunda sehingga waktunya habis, ya. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika hum li amanatihim wa ahdihim ma'al khalqi. Yang kedua adalah demikian pula mereka menjaga amanah mereka, menjaga perjanjian mereka yang dijalin dengan makhluk. Nah, ini amanah yang kedua, amanah dari makhluk. Yang pertama amanah dari Allah, yang kedua amanah dari apa? Makhluk. Contoh amanah dari makhluk apa? Begitu, ya, saya nikahkan, ya, putri saya Fulanah bintu Fulan dengan Anda, Mas siapa ini? Haryono. Misalnya, ya, dengan bla 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 bla, jenengan bilang saya terima. Berarti jenengan menerima apa itu, Pak? Amanah. Ya, menerima apa, Pak? Amanah. Apa amanahnya? Amanahnya berusaha bertanggung jawab membawa istri Anda dan anak-anak ke mana, Pak? Tahu mau? Ke surga. Nah, itu berat nggak itu, Pak? Berat loh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya kan? Kayak gitu. Ya kan, itulah memang amanah, harus kita berusaha menunaikannya. Dan alhamdulillahnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dinilai bukan hasil, tapi yang dinilai apanya, Pak? Usaha. Beda kalau kita kerja di pabrik, ya di sini kan target. Ora target apa, Pak? Ya ada konsekuensinya kan, seperti itu. Tapi Allah yang dinilai usahanya. Kamu sudah berusaha belum bawa keluargamu ke mana? Surga. Ya kan, seperti itu. Hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Nabi Nuh alaihi salam, ya, apakah beliau dikatakan gagal ketika putranya sendiri tidak beriman kepada beliau? Jawabannya tidak. Ya, karena hingga detik-detik terakhir pun Nabi Nuh alaihissalam masih mengajak putranya, ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anakku, putraku, ikutlah bapak, ayo naiklah ke perahu ini. Kan begitu. Ya kan? Nah, berarti ini menunjukkan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah usaha. Nah, itulah, ya, maha murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanah ada 2.
ya amanah dari Allah dan amanah dari makhluk. Nah, dua-duanya harus kita tunaikan. Kita menjadi pekerja, berarti kita mendapatkan amanah dari perusahaan, kita laksanakan sebaik-baiknya. Amanahnya kaitannya dengan waktu, maka kita tunaikan waktu tersebut dengan baik, ya kan? Ya, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, berusaha untuk ditetapi. Bila kita misalnya ada, ya kan, sesuatu yang melanggar, ya, amanah tersebut, maka kita mohon izin, ya kan, mohon izin Pak, terlambat. Atau yang kedua, kita corone nyaur mulai jam 5 ya. 5 misalnya agak melor sedikit. Karena apa? Karena tadi terlambat dan seterusnya. Ya seperti itu, menjaga apa? Amanah. Demikian pula sebaliknya, ya. Pimpinan yang mengurusi ketika sudah datang waktunya memberikan amanah ataupun hak dari apa? Pekerja, ya harus apa? Diberikan, karena itu memang sudah menjadi hak mereka dan itu adalah amanah yang harus kita apa? Tunaikan, ya. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan manakala amanah ini sudah disepelekan dengan tanda dekatnya hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantadhiris saah." Kalau amanah itu sudah disepelekan, amanah sudah disia-siakan, apa kata Rasulullah? Fantadhiris saah, tunggulah kedatangan hari kiamat. Ya mungkin itu zaman kita ini, Pak. Karena kita lihat, ya, baik dari level mikro sampai makro kelihatannya sudah tidak apa-apa perhatian dengan amanah, maka kita berusaha perbaiki, ya, perbaiki mulai dari diri kita, ya, kemudian meluas kita, ya, kampanyekan, kita ajak amal ma'ruf nahi mungkar, diantaranya menunaikan amanah. Ayo mulai sih yuk, urung wayahe Mas, ya, aku rawani kok Kang, urung wayahe, daripada aku guru-guru mulai isik padahal urung wayahe nutup toko, besok di hari kiamat saya apa? Dimintai pertanggungjawaban, lebih baik saya tunaikan sedikit di dunia ini, ya, walaupun misalnya serara wis ora prospek iki, wis ora ketoke wis udan kaya ngene, ya kan? Sudah hujan, sudah apa, Pak? Orang-orang sudah apa? Kayaknya sepi nih, kayaknya ini ya saya tutup awal waktu saja, padahal amanahnya misalnya sampai jam tertentu. Nah, tidak boleh. Ya, harus dia tunaikan apa? Amanahnya. Ya kan? Seperti itu, ma'asyiral mu'min. Apabila dia, ya, menyelisihinya, maka wajib dia izin dulu, diizinkan apa tidak? Bila tidak, ya tidak, ya kan, seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengkaitkan, ya, kealpaan ataupun ketidaksempurnaan keimanan dengan amanah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahdalahu. Ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah, waladina, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Maksudnya apa? Tidak ada iman, tidak ada agama, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang bagi orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak menunaikan janjinya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya amanah, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan dengan ketidaksempurnaan keimanan seseorang. Oleh karena itu, amanah ini sangat penting, sangat urgen, sehingga sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen, bila dilaksanakan maka rewardnya pasti juga apa? Besar. Sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen, karena kaitannya dengan tatanan kehidupan. Orang itu kalau semuanya menunaikan amanah, insya Allah hidup ini akan apa? Berjalan dengan baik. Tidak ada rasa khawatir, ya kan, hak-haknya tidak ditunaikan, karena semua orang itu menunaikan amanahnya. Sehingga perkara yang urgen besar ini kok dilaksanakan oleh seseorang, maka rewardnya besar.
Apa itu? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 hingga ke-11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan warisan. Siapa? Di antaranya adalah orang-orang yang amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raud. Karena ayat sebelumnya Allah mengatakan dan orang-orang yang terhadap amanah mereka dan janji mereka memperhatikan, melaksanakan. Kata Allah selanjutnya ulaika humul warithun, mereka itulah para pewaris, orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang mendapatkan warisan berupa surga firdaus. Oh, ini tidak main-main ini. Ya, surga yang paling apa ini, Pak? Tinggi. Salah satunya bagi orang-orang yang menunaikan apa? Amanah. Ya, hum fiha khalidun, di dalam surga tersebut mereka kekal abadi. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain juga mengatakan bahwasanya sekalipun kepada orang yang pernah berkhianat kepada kita, orang yang ibaratnya tidak menunaikan hak kita, kita dilarang untuk khianat kepadanya. Kita dilarang untuk tidak menunaikan amanah bila itu memang harus kita tunaikan kepada dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khonaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayakan amanah tersebut kepadamu, dan jangan engkau khianati orang yang telah berkhianat kepadamu. Ya kan? Oh, kapan kayak gajiku dianu dimolor kaya misale, ya kan? Harusnya tanggal berapa, Pak? 5. Nanti tanggal 7 rong apa? Nah, aku ya iki ya kerjaku ya jane mulai jam 5, aku jam setengah 5 apa? Mulai. Ndak boleh itu kata Rasulullah, wala tahun man khonaka. Jangan kau hianati orang yang mengkhianatimu. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Besok kita akan mendapatkan keuntungan karena kedzalimannya tadi misalnya, ya kan? Adapun kita jangan ikut-ikut berbuat apa? Dolim, ibaratnya itu ya perkara yang buruk jangan kita balas dengan perkara yang apa, Pak? Yang buruk, ya kan? Karena akan semakin memperburuk situasi. Ibaratnya kalau orang ya orang berkata itu kan, ngapain sih kita pelihara dendam? Pelihara dendam itu ibaratnya memelihara sampah. Semakin kita pelihara semakin apa? Semakin busuk. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Mekah, ya beliau itu diusir dari kampungnya, ya beliau itu akan dibunuh oleh orang-orang di Mekah ketika itu. Namun ketika Fathu Mekah tidak ada satupun yang apa? Coronya itu dikisos oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang ibaratnya disakiti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaitannya dengan amanah salah satunya wala tahun man khonaka. Jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianati apa? Dirimu. Ya. Maka di antara perkataan salafus saleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan asdaqus sidak al amanah wa akdzabul kadzib al khianah. Ya, kejujuran yang paling jujur itu manakala seseorang amanah. Kedustaan yang paling dusta manakala dia itu berkhianat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengeluarkan statement, al-qatlu fi sabilillah yukaffirud dzunuba kullaha illal amanah. Beliau mengatakan terbunuh di medan jihad fisabilillah yukaffirudz dzunuba kullaha, menggugurkan dosa semuanya, illal amanah, kecuali dosa tidak menunaikan amanah, dosa khianat. Tidak bisa digugurkan sekalipun dia mati syahid.
Wah, ini berarti ya tidak main-main ini, sampai kelas jihad fisabilillah tidak bisa menggugurkan dosa khianat alias dosa tidak menunaikan amanah. Jadi jangan dikira kita itu bolos hanya sejam, hanya setengah jam, perkara yang remeh dari pekerjaan kita. Wah, itu perkara yang besar. Harus kita istihlalkan, kita halalkan, kita minta maaf kepada owner perusahaan kita atau yang mewakili, ya. Kita ya minta dihalalkan kesalahan kita, karena itu dosa besar. Sampai jihad fisabilillah saja tidak bisa menggugurkan apa? Dosanya. Nah, ini menunjukkan min akbari kabair tarkul amanah wa dakhala fil khiyanah. Di antara dosa besar yang paling besar adalah tidak amanah dan terjerumus kepada apa? Khianat. Oleh karena itu kita lihat teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekalipun ketika orang-orang Quraisy itu hendak membunuh beliau, ya, di hari beliau itu hendak berhijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy berkumpul di sekitar rumah beliau, menunggu beliau keluar. Para pemuda Quraisy, ya, semuanya diutus oleh orang-orang Quraisy untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mau hijrah, di dalam kondisi yang genting seperti itu, beliau masih sempat berpesan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menunaikan, menyerahkan amanah-amanah yang pernah dititipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal ini totoannya apa ini? Nyawa loh. Masih sempat berpesan kepada Ali karena begitu beliau itu sangat menjaga amanah. Sampai banyaknya amanahnya baginda Nabi itu yang dititipkan kepada beliau, diterangkan oleh Imam Baihaqi, aqama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu thalatha layalin wa ayyamiha hatta adaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i allati kanat indahu linnas hatta idza faragha minha lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi mengatakan Ali bin Abi Thalib ketika dipesani baginda Nabi Muhammad SAW menghabiskan 3 hari 3 malam untuk menyerahkan amanah-amanahnya baginda Nabi tersebut, ya, sehingga setelah selesai beliau menunaikan ya amanah-amanah orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada baginda Nabi, barulah beliau itu menyusul baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ya, padahal situasi genting. Corone itu, wah kayak Pak kayak pernah titip ke saya, Ali tolong titipannya ini kasihkan lagi, Pak itu ibu itu dan seterusnya, fulana ya nitip saya ini dan seterusnya, tolong diberikan kepada dia, ya kan. Sampai 3 hari 3 malam saking banyaknya amanah yang ada pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita itu mengaku jadi umatnya baginda Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita tidak dalam kondisi genting, kita tidak dalam kondisi yang yang ibaratnya itu mencekam, ya. Kita masih bisa dengan leluasa menunaikan amanah yang dibebankan kepada kita, baik amanah dari Allah ataupun amanah dari makhluk. Maka jangan menjadi orang-orang yang mudah, ya, bermudah-mudahan untuk tidak menunaikan amanah. Dan terakhir, ya, kita bacakan satu kisah yang mungkin semua kita sudah tahu. 3 orang yang terjebak di dalam apa? Gua, ya kan? Dan masing-masing dari mereka itu berdoa dengan amal soleh mereka. Orang yang pertama, ya kan, berdoa kepada Allah dengan baktinya kepada orang tua. Yang kedua, ya, berdoa kepada Allah meninggalkan maksiat di depan mata, ya kan? Yang ketiga akan kita baca, yaitu orang yang menunaikan amanahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala tsalits. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa qala atsalits. Orang yang ketiga di antara 3 orang tersebut berkata, Allahumma inni istajartu ujara fa'ataituhum ajruhum. Ya Allah, aku pernah menyewa orang-orang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Lalu setelah pekerjaan tersebut selesai, a'taituhum ajruhum, aku berikan upah mereka. Ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu,
wa dhahaba, kecuali satu orang sebelum aku berikan upahnya dia sudah pergi duluan. Dia sudah apa? Pergi duluan sehingga belum sempat aku berikan upahnya kepada dirinya. Fathammartu ajrohu, maka aku kembangkan upah orang tersebut, ya, dia jadikan modal, dia tumbuh kembangkan, ya kan? Hatta kathurat minhul amwal, sehingga harta dia, ya, upah tadi misalnya ini upahnya berapa? 2 juta atau berapa gitu kalau rupiah kita, ya dijadikan apa Pak? Modal untuk apa? Misalnya ya berkembang apa namanya? Perdagangan atau yang lainnya. Kalau dulu ternak, ya kan kayak gitu, dibelikan misalnya hewan dan seterusnya, kemudian beranak, pinak dan seterusnya. Ya. Fathamartu, aku kembangkan upah tersebut hatta kathurat minhul amwal, sehingga hartanya menjadi banyak. Faja'ani ba'dahin, selang beberapa waktu yang lama dia datang kepadaku. Faqala, beliau berkata kepadaku, ya Abdullah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, wahai anda majikan saya, ya tunaikan amanah anda, mana upahku? Ya dulu aku pernah bekerja untukmu, tolong ya upahnya diberikan kepadaku. Fakultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya, kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat, minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq, yang kamu lihat semua ini, onta-onta, sapi, kambing, budak hamba saya, ini semua adalah milikmu. Faqala, maka dia berkata, ya Abdullah, la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, jangan engkau mengejek diriku, ya, jangan engkau mengejek diriku. Upahku dulu tidak seperti ini. Ya saya tahu anda orang kaya, tapi jangan mengejek saya, ibaratnya kayak gitu. Masa kayak gini nih semuanya nih milikmu, ngecek tau kowe. Ibaratnya kayak gitu. Kowe melarat toh nyo, kowe nggunamu kabeh, ibaratnya kan. Jangan anda mengecek diriku. Fakultu, maka ya Allah aku berkata, ya, inilah astahzi'u bika, aku tidak sedang mengecek dirimu. Ya, ini memang nyata milikmu. Dulu upahmu itu aku jadikan modal, ya, coronya itu kongsi atau bagaimana, ya kan? Saya masukkan ke modal usaha, saya kembangkan, jadi ini semuanya nih, ya kan? Kayak gitu. Terus mendengar itu ternyata, ya, itu memang milik dia. Apa yang dilakukan mantan pekerja tersebut? Fa'akhadhahu kullahu, diambil semuanya, tidak meninggalkan sedikit pun untuk siapa? Bekas majikannya tersebut. Fastaqahu, dia tuntun semuanya, dia giring miliknya. Falam yatruk minhu syai'a, tidak ditinggalkan sepeser pun untuk diriku, ya kan? Dan dia ikhlas. Ini kalau dia minta boleh nggak? Tercela nggak kalau minta dari bagianku di mas? Tercela nggak? Tidak. Kenapa? Yang ngembangkan siapa? Yang ngembangkan siapa? Dia kan? Itu berhak jer basuki mau beo, kan seperti itu. Ya itu mudhurubah, modal dari mantan pekerja tadi yang mengembangkan siapa? Pemiliknya. Tapi ternyata tidak diminta sama sekali, ya kan? Maka apa kata dia? Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, apabila aku mengerjakan itu semuanya ikhlas hanya mengharapkan wajahmu ya Allah, maka fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya, berikan solusi, ya, terhadap musibah yang menimpa kami ini. Fan farajat as-sakhratu, maka batu itu bergeser. Fa kharaju yamshun, mereka bisa keluar. Itu apa gara-garanya? Menunaikan apa tadi Pak? Amanah, digunakan sebagai senjata untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas bahwasannya menunaikan amanah membawa kepada keberkahan dan keselamatan baik di dunia, lebih-lebih kelak di mana? Di akhirat. Oleh karena itu, sebagai penutup, beberapa faedah yang bisa kita petik dari apa yang telah kita sampaikan. Yang pertama, amanah itu tanda apa? Keimanan. Jadi ini kita perlu apa?
menancapkan di hati amanah itu tanda iman, gitu. Iman itu barometernya diantaranya adalah menunaikan amanah. Karena tadi Rasulullah mengatakan la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Yang kedua, amanah itu identitas mukmin, identitas seorang mukmin, ya. Karena salah satu sifat yang harus dimiliki oleh muslim yang berintegritas adalah amanah. Yang ketiga, amanah itu maknanya luas, mencakup amanah dari Allah dan amanah dari apa? Makhluk. Jadi kadang-kadang kita itu dipikir amanah itu ya cuman amanah dari makhluk, tidak. Dari Allah itu juga apa? Amanah berupa hal-hal yang fardu, sholat, ya kan, zakat, puasa, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hilangnya amanah, ciri datangnya hari apa? Kiamat. Ciri dekatnya hari kiamat. Yang kelima, balasan orang yang menunaikan amanah adalah rewardnya tadi adalah apa Pak? Jannah apa tadi? Firdaus, tidak main-main. Ya, kemudian yang keenam, perintah untuk menegakkan amanah kendati pun kepada orang yang pernah apa Pak? Berkhianat kepada kita. Ya. Yang ketujuh, bahwasanya Rasulullah teladan tertinggi kita itu orang yang sangat menjaga apa? Amanah. Buktinya apa tadi? Kondisi genting mau dibunuh masih sempat berpesan kemana? Ali untuk menunaikan amanah. Kemudian yang kedelapan, amanah membawa kepada keselamatan dan kesejahteraan. Ya, kisahnya orang yang terjebak di gua tadi. Kemudian lawan dari amanah nomor 9 adalah khianat. Khianat itu dosa yang sangat besar. Mengapa? Karena sekelas jihad fisabilillah tidak bisa apa? Menggugurkan dosanya. Ya kan? Kemudian yang terakhir, ini faedah yang kaitannya dengan kita, ya, modal ya muslim yang berintegritas dia harus memiliki sikap apa? Amanah. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, sedikit kaitannya tentang apa? Amanah. Ya, amanah itu sifat yang sangat penting. Bila kita ingin menjadi muslim yang berintegritas, jadilah muslim yang beramanah, yang tanggung jawab, melaksanakan kewajiban, yang dia senantiasa takut bila tidak menunaikan apa yang seharusnya dia tunaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.